Tidak ada yang lebih mengerikan daripada menatap cermin dan melihat stagnasi yang sama setiap hari. Betapa menjengkelkannya ketika kita tahu bahwa kita bisa jadi lebih baik, tetapi terus terjerat dalam kebiasaan yang sama. Ini bukan hanya tentang waktu yang terlewat, tetapi juga mimpi-mimpi yang terus terlihat samar dan menjauh. Keberuntungan? Hebat, tapi cobaan hidupmu hanya akan semakin menumpuk selagi kamu menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Siapa yang menciptakan batasan jika bukan dirimu sendiri? Kita semua ingin yang terbaik, tapi apa yang kita lakukan untuk mencapainya? Menyalahkan situasi, lingkungan, atau apapun yang di luar kendali kita hanya mengalihkan perhatian dari kenyataan. Disiplin bukanlah sebuah penjara yang membatasi. Sebaliknya, disiplin adalah jembatan menuju mimpi yang selama ini kita tunda. Jika kamu memilih untuk tidak mengambil langkah itu, siapa yang akan melakukannya untukmu? Setiap hari, kita menghadapi kenyataan pahit yang seringkali kita coba tutupi dengan harapan. Ada saat-saat ketika kita merasa terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Mungkin kamu seorang pekerja yang setiap pagi terpaksa bersiap untuk kantor, tapi di dalam hatimu, bertanya-tanya apakah ini yang memang kamu inginkan? Kenyataan ini membuatmu tertekan dan bingung. Kita seringkali menginginkan perubahan, tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar berani mengambil langkah? Jangan salah, semua orang merasakannya. Dari seorang pelajar yang terus menunda tugas karena merasa tidak ada dorongan, hingga ibu rumah tangga yang lelah setiap malam tetapi tetap bertahan. Kita berputar-putar tanpa akhir, terjebak dalam batasan yang kita buat sendiri. Kita masing-masing mengisi hari-hari dengan harapan tanpa tindakan nyata. Rasa takut akan kesalahan seringkali mencegah kita untuk bertindak dan mengubah hidup. Kita lupa bahwa belajar dari kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Memang, momen mendorong diri sendiri untuk disiplin bisa terasa menyakitkan. Kita cenderung merasa bahwa disiplin mengurangi kebebasan kita. Namun, apakah kamu menyadari bahwa kebebasan justru datang dari disiplin yang baik? Terkadang, kita meremehkan kekuatan dari kebiasaan positif. Seharusnya, kita maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita dan mulai belajar untuk mengenali hal-hal yang konkret yang bisa kita lakukan. Kita perlu merasakan gesekan itu, agar bisa tumbuh dari sana. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita seringkali terperangkap dalam ide-ide sepele. Menghabiskan waktu dengan scrolling media sosial, alih-alih saat berharga untuk belajar atau berkarya. Tidakkah kamu merasa terbuang ketika menyadari waktu yang terlewat sia-sia? Ketika impian terasa jauh, gaji sekadar cukup, dan hubungan terasa stagnan, saat yang tepat untuk introspeksi. Kita terus berputar dalam siklus yang sama, berpikir bahwa besok akan berbeda. Padahal, ini semua dimulai dari dirimu sendiri. Kamu yang bersikukuh pada rutinitas lama yang tidak membawa perubahan. Harapan tanpa tindakan berujung pada kekecewaan. Cobalah untuk memecahkan siklus itu dan jujurlah pada diri sendiri. Kenyataan pahit ini seharusnya menggugah kita untuk bertanya, apakah kita sudah melakukan segala upaya untuk mengubah hidup kita? Jika tidak, apalagi yang akan terjadi di masa depan? Kita harus berani untuk mengambil langkah pertama menuju disiplin dan konsistensi yang akan membebaskan kita dari kebiasaan buruk. Ketika menjalani kehidupan yang tidak memuaskan, ingatlah bahwa perubahan sejati dimulai dari kesadaran dan tindakan nyata. Tanyakan pada dirimu sendiri, pernahkah kamu menunda-nunda pekerjaan? Seorang mahasiswa, misalnya, yang harus menghadapi tugas akhir namun masih asyik bermain game. Setiap kali dia melihat tumpukan buku atau monitor dengan file tugas yang menunggu, rasa bersalah menghampirinya. Dia berkata,
nanti saja, masih ada waktu, sambil menelan bola dunia yang berputar. Hal ini membawa efek berantai. Stres meningkat, dan mereka berlari mengejar tenggat waktu hingga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Banyak di antara kita mungkin mengalami hal serupa, terjebak dalam zona nyaman yang justru menyiksa diri sendiri. Di sisi lain, ada seorang ibu yang setiap hari berjuang menyiapkan sarapan. Dapat terlihat kelelahan di wajahnya saat mengantar anak-anaknya ke sekolah. Meski dia selalu berharap untuk memiliki waktu untuk bersantai, tetapi harapan itu terus ditinggalkan. Semua rutinitasnya terasa monoton. Keberanian untuk memulai kebiasaan baru atau meluangkan waktu untuk diri sendiri terasa bikin capek. Dia selalu berpikir, apakah ini semua ada gunanya? Seharusnya, kita lebih mengenali apa yang membuat kita bahagia dan mencari cara untuk memasukkan hal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Coba pikirkan seorang profesional yang merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka cintai. Mereka berusaha menjaga citra di kantor, tetapi hatinya merindukan kebebasan. Menyadari bahwa setiap hari harus menghadapi rutinitas yang sama membuatnya merasa hiruk-pikuk. Dia berpikir, jangan-jangan aku hanya menjalani hidup ini demi uang? Impian untuk mengejar passion terpendam, namun takut akan risiko finansial. Pikirkan bagaimana dia merasa kehilangan diri, mengorbankan kebahagiaan demi pekerjaan. Tentu, setiap orang ingin merasakan kepuasan, tetapi kita harus berani mengambil risiko untuk meraih apa yang kita inginkan. Ada juga dokter di rumah sakit, berjam-jam berdiri di depan tanggung jawab sosialnya. Dengan kuping penuh suara jeritan pasien dan kelelahan fisik yang membekas, dia seringkali berpikir, apakah ini semua layak? Dia berusaha menemukan cara untuk meringankan beban ini, tetapi masih terjebak dalam siklus tugas dengan lebih sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Dia bertanya, apakah ada jalan keluar dari rutinitas ini? Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki jalan sendiri dan tidak ada yang harus merasa sendirian. Contoh-contoh kecil ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di balik setiap wajah yang tampak tegar, ada cerita yang terpendam. Ketika kita berbicara tentang disiplin, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang kerasnya aturan, tetapi juga tentang menciptakan kebiasaan yang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Setiap orang memiliki momen ketika refleksi muncul. Baikah itu saat menatap ke cermin atau mengingat apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Momen itu bisa jadi pemicu untuk mengevaluasi ulang pilihan kita dan menemukan kembali tujuan yang lebih berarti. Ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Kita bisa mulai dengan satu kebiasaan kecil yang bisa membuat perbedaan. Kita semua punya pelajaran untuk diambil dari pengalaman ini. Kisah-kisah ini, meskipun terlihat biasa, mengandung esensi kehidupan kita sehari-hari. Cobalah untuk memperhatikan sekelilingmu, banyak orang di luar sana yang juga berjuang. Kita bisa belajar dan saling mendukung dalam perjalanan ini. Hargailah setiap langkah kecil yang kita ambil, karena itu adalah bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih baik. Ada momen ketika keraguan berubah menjadi keyakinan. Untuk mahasiswa itu, sebuah bingkisan dari seorang teman yang mengatakan, mungkin kamu bisa mencari teman belajar atau bergabung dengan kelompok belajar, membuatnya menyadari bahwa tidak ada yang salah jika meminta bantuan. Mulai dari sana, dia pelan-pelan mengubah cara pandangnya. Dari merasa tertekan, dia berubah menjadi semangat karena ada pengetahuan baru yang didapat dari diskusi. Dia merasa, akhirnya, ada harapan. Ini adalah momen penting yang bisa jadi kunci untuk memulai perubahannya.
Ibu yang biasa merasa lelah sekarang mulai mencari waktu untuk diri sendiri. Dia menyadari bahwa kebahagiaan pribadi adalah bagian penting dari mengasuh anak. Mendapatkan waktu untuk diri sendiri dan menyegarkan pikiran, kini dia lebih produktif saat kembali bertugas. Hal ini berdampak positif bagi anak-anaknya. Melihat ibunya bahagia membuat anak-anaknya juga lebih ceria, menciptakan lingkungan yang baik dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya membawa manfaat bagi diri kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Seorang profesional yang terjebak di rutinitasnya mulai melirik kemungkinan baru. Ketika dia memutuskan untuk mendaftar workshop, tiba-tiba ada gelombang baru harapan. Ia terinspirasi untuk mengambil proyek sampingan yang membantunya kembali menemukan api dalam diri. Sekarang, setiap hari terasa lebih bermanfaat. Kebangkitan semangat itu membangkitkan rasa percaya dirinya yang hilang dan membuatnya berpikir bahwa ada banyak peluang yang menanti untuk dijelajahi. Dari situ, dia menyadari bahwa membawa perubahan dalam hidup tidak harus menunggu waktu yang sempurna. Bahkan dokter yang merasa kelelahan mulai merasakan pergeseran setelah pelatihan manajemen waktu. Mengatur jam kerja dan batasan yang jelas membawa keseimbangan di antara tanggung jawab. Kesadaran ini menerangi jalan yang sebelumnya redup. Akhirnya, dia bisa tersenyum saat menjalani hari-harinya, merasa bahwa antara karir dan kebahagiaan dapat sejalan. Dengan setiap langkah kecil, perubahan terasa lebih mudah dicapai. Ketika mengubah pola pikir dan tindakan, maka segalanya dapat menjadi lebih baik. Perubahan ini tidak instan, namun melalui usaha yang konsisten, mereka mulai melihat hasil positif. Mereka belajar bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, kita harus bersedia melangkah keluar dari zona nyaman. Merasa nyaman bukan berarti tidak ada tantangan. Itulah keindahan dari disiplin, sebagai pemandu yang menuntun kita untuk mengambil langkah tanpa merasa terpaksa. Dalam setiap usaha, ada kebangkitan harapan. Momen-momen ini seharusnya menginspirasi kita semua untuk berani mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Ada saatnya kita harus berani mengambil keputusan penting yang bisa mengubah arah hidup. Mengubah cara pandang menjadikan kita lebih terbuka mengeksplorasi potensi diri. Ketika kita berani menghadapi ketidakpastian, kita akan menemukan bahwa dengan disiplin, banyak hal yang sebelumnya terasa mustahil bisa dicapai. Ingat, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan ke arah yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan besar. Disiplin bukanlah penjara, tetapi jembatan yang menghubungkanmu dengan masa depan cerah yang kamu impikan. Setiap kali kamu ragu, ingatlah bahwa dalam diri kita tersimpan potensi yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian yang monoton. Hidup ini bukan tentang menunggu kesempatan datang, hidup ini tentang menciptakan kesempatan tersebut. Setiap orang memiliki potensi yang belum tergali, dan saatnya untuk mengeluarkannya. Jangan pernah menunggu kesempatan datang menghampirimu. Ambil langkah nyata untuk mengubah hidupmu setelah momen kebangkitan tersebut. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Ketika kamu merasakan kegagalan, anggaplah itu sebagai pelajaran dan dorongan untuk kembali bangkit dan berjuang lebih keras. Setiap kegagalan bisa menjadi batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih besar, jika hanya kamu mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ingatlah, kebangkitan itu dimulai dari keinginan untuk berubah dan tidak menyerah. Jadilah penggerak dari perubahan yang kamu inginkan. Dengan disiplin dan konsistensi, kamu bisa meraih apa yang belum tercapai. Ingat, hidupmu dibentuk oleh keputusan yang kamu buat setiap hari.
Jangan biarkan dirimu berputar di tempat yang sama tanpa harapan. Berani melangkah, langkah pertama dimulai dari dalam dirimu sendiri. Kekuatan untuk berubah ada di tanganmu sendiri. Hanya kamu yang bisa menentukan arah hidupmu. Setiap keputusan kecil berpengaruh besar dalam perjalananmu. Baru saat kita berani mengambil keputusan dan bertindak, kita akan melihat betapa indahnya hasil dari disiplin yang kita jalani. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk melatih diri. Ketika 1 bulan lagi berlalu, pastikan itu bukan 1 bulan lagi yang terbuang sia-sia. Ada potensi luar biasa dalam diri kita yang belum sepenuhnya kita gali, dan sekarang adalah saatnya untuk mengeluarkannya. Setiap detik berharga, setiap keputusan yang diambil memegang kekuatan untuk mengubah segalanya. Inilah saatnya untuk merangkul hidup dengan sepenuh hati. Kebangkitan bukanlah sebuah pilihan, tetapi kewajiban. Ini saatnya untuk kembali berkaca dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah memberi yang terbaik hari ini? Dengan semangat yang menggebu, kita dapat menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan memberi inspirasi kepada orang lain di sekitar kita. Disinilah kita harus mengambil tanggung jawab, bangkit dan menunjukkan apa yang kita miliki. Berjuanglah terus, karena setiap usaha pasti berbuah. Ingat, bahwa kamu bisa. Kebangkitan dimulai dari dirimu sendiri. Ambil langkah pertama dan tidak pernah mundur. Kini adalah waktunya, bangkit dan tunjukkan potensi terhebatmu dan jangan pernah menyerah.